seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya di channel ini, like, subscribe, dan komen. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua dimanapun teman-teman berada saat ini. Dalam video kali ini kita akan bahas seseorang yang mengaku sebagai pakar ilmu kristologi, teman-teman, yaitu bernama Dr. Anwar Lutfi. Di dalam video perkenalannya, teman-teman, channel Ayah Sofia mengatakan demikian. Beliau adalah Dr. Anwar Lutfi, katanya, sang zakir naik Indonesia, seorang dokter di wilayah pedalaman Sumeneb, katanya. Bahkan dalam video perkenalannya juga, channel Ayah Sofia mengatakan bahwa dokter ini bernama Anwar Lutfi itu memiliki kecerdasan bidang ilmu kristologi di atas rata-rata. Apakah betul dia punya ilmu kristologi di atas rata-rata? Yuk kita akan buktikan bersama-sama. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan bahas perlahan demi perlahan apa yang diucapkan oleh Dr. Anwar Lutfi ini. Yang pertama adalah demikian, teman-teman. Kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Dr. Anwar Lutfi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Kristen mengenai penyaliban Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Dia mengatakan bahwa akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang penyaliban Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Apakah betul Isa di dalam Al-Quran dan Yesus di dalam Alkitab itu sama, Pak Anwar Lutfi? Kasar-kasarnya Bapak harus membandingkan dulu antara Isa dalam Al-Quran seperti apa, kemudian Yesus dalam Alkitab seperti apa. Kalau Bapak pakai atau, berarti itu sama. Atau itu berarti sama. Orang yang sama yang dimaksud oleh Pak Anwar Lutfi ini, baik Isa atau Yesus, ya kan? Padahal keduanya itu punya perbedaan. Kalau Pak Ustadz ini mengatakan itu sama, berarti Pak Ustadz harus mengakui kalau Yesus dalam Alkitab itu juga sama dengan Isa dalam Al-Quran. Kalau Yesus mati dan bangkit, maka Pak Anwar Lutfi harus juga mengakui kalau Yesus itu dalam Al-Quran yang mati dan bangkit. Pada kenyataannya kan Yesus yang mati dan bangkit dalam Alkitab itu tidak diakui oleh teman-teman Muslim, khususnya Pak Anwar Lutfi. Yuk kita akan lanjutkan dulu, teman-teman. Teman-teman Kristen bertanya kepada saya, apa benar di dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak mati disalib? Di sini teman-teman dikatakan oleh Pak Anwar Lutfi, ada teman-teman Kristen bertanya kepada Pak Anwar Lutfi, apakah benar Yesus di dalam Al-Quran itu tidak mati disalib? Rasa-rasanya kok aneh begitu ya. Jarang orang Kristen bertanya tentang Yesus di dalam Al-Quran. Rasa-rasanya mungkin itu orang yang lagi bertumbuh imannya, mungkin sih bisa gitu ya. Tapi saya kok hampir tidak pernah jumpa dengan orang-orang model seperti ini yang bertanya kepada Pak Anwar Lutfi gitu ya, tentang Yesus di dalam Al-Quran itu apakah betul mati disalib atau tidak, kan begitu intinya. Tapi kalau emang itu ada, ya boleh-boleh aja sih. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Sedangkan di dalam kitab kami yang turun lebih dahulu dari Al-Quran itu mengatakan bahwa Yesuslah yang mati disalib. Maka saya jawab, Alhamdulillah, Al-Quran dengan tegas mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu.
Jadi mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka juga tidak pernah menyalib Nabi Isa. Tapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan menyerupakan orang lain dalam pandangan mereka menjadi seperti Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Dan sebetulnya hal ini juga tertulis di dalam kitab kalian, bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati disalib. Perhatikan kalimat yang diucapkan Pak Anwar Lutfi ini, teman-teman. Dia mencoba membandingkan antara apa yang dia baca di Al-Quran tentang kalau Yesus itu diserupakan. Saya pikir ini adalah sebuah klaim tanpa bukti. Mestinya kalau Pak Ustadz itu mengklaim kalau Yesus itu tidak mati disalib, maka dia harus juga membuktikan itu. Kalaupun juga itu diserupakan, tentu siapa yang diserupakan itu pun juga tidak jelas. Mungkin Pak Ustadz perlu membuktikan apa yang dimaksud oleh diserupakan itu. Diganti oleh siapa atau wajahnya diubah begitu, itu juga harus jelas. Karena teman-teman muslim sendiri pun juga tidak pernah tahu yang diserupakan oleh Yesus itu siapa. Masa umatnya suruh tafsir sendiri, Pak? Tentu harus jelas dulu di situ. Nah, kemudian dia juga ngomong kalau di Alkitab itu juga mengatakan Yesus itu tidak disalib dan tidak mati disalib. Yuk kita lanjutkan dulu, teman-teman. Apakah dia akan mencoba menjelaskan teks di dalam bagian firman Tuhan tentang hal itu? Silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabakhtani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ini lucu sekali, teman-teman. Dia mencoba kutip ayat yang dimana itu ada jelas-jelas dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus. Yesus, bukan Yesus yang lain. Ini gimana coba? Ayolah Pak Ustadz atau Pak Anwar Lutfi, coba deh baca dengan betul, jangan comot-comot ayat. Jadi ceritanya begini, teman-teman. Pak Ustadz sedang membuktikan kalau Yesus itu tidak mati disalib, memakai Matius 27 ayat yang ke-6. Coba bayangkan, teman-teman, itu jelas-jelas dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus. Ayo coba. Jelas-jelas itu kalimat yang diucapkan Yesus, bukan Yesus yang lain loh. Itu tetap dituduh oleh Pak Ustadz itu Yesus yang diserupakan. Ini logika yang salah kaprah kali ya. Mungkin Pak Ustadz ini kurang baca Alkitab, dia berani mengajar Alkitab. Menurut teman-teman bagaimana? Apa yang seharusnya kita lakukan di dalam bagian ini? Ya tentu kita nggak mungkin protes kepada Pak Ustadz kan. Yang kita bisa lakukan adalah mendoakan Pak Ustadz atau Pak Dokter satu ini, yaitu Anwar Lutfi. Kalau Pak Dokter ini belum mengerti tentang Alkitab, jangan soklah mengajar Alkitab. Ini jelas-jelas dikatakan kalau Yesus itu bersuara nyaring, dengan suara nyaring, bukan Yesus yang lain. Yuk kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Betul kan? Jadi dia ngomong itu seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Geleng-geleng gua. Terus gimana coba? Itu jelas-jelas ayat ada nama Yesus. Tidak ada kata yang lain. Kok seenaknya sendiri menambah itu loh. Katanya ilmu kristologinya di atas rata-rata. Apa ini yang dimaksud oleh Pak Anwar Lutfi kalau dia punya kecerdasan di atas rata-rata? Jadi seenaknya sendiri menambahkan frasa yang tidak ada di dalam Alkitab. Nah, di sini kita bisa tahu teman-teman. Berarti sungguh benar kalau dia punya ilmu kristologi di atas rata-rata. Sehingga dia saking kecerdasannya itu melebihi yang lain, maka dia seenaknya sendiri bisa menambah frasa yang tidak ada di dalam Alkitab. Oke ya. Jadi teman-teman sudah paham
apa yang diucapkan oleh Pak Anwar Lutfi. Dia mengatakan kalau Yesus tidak disalib, buktinya ada di Matius yang dibacakan oleh Pak Ustadz tadi. Yang nyata-nyata itu ada kata Yesus dengan suara nyaring berseru. Udah deh teman-teman, silahkan teman-teman menanggapi sendiri, menyimpulkan sendiri apa yang diucapkan Pak Ustadz satu ini. Apakah dia mengucapkannya dengan betul-betul itu dalam pengetahuannya yang tinggi, atau dia pura-pura aja jadi ilmu kristologinya tinggi begitu. Tentu teman-teman sudah bisa jawab, bukan? Ternyata kalau Pak Anwar Lutfi ini punya ilmu kecerdasan 0. Iya kan? Karena yang ada jelas-jelas di Alkitab aja ditambah-tambahkan. Wah, gimana itu? Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Silahkan share video ini bila video ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.